Permisi Pak. Oh baik. Ya. Si Pak. Oke, mari silahkan duduk Mas. Ya, saya duduk di sini ya Pak. Ya, dibuat senyamannya mungkin, Siap nyaman. Pak. Udah Pak. Oke baik. Selamat siang Mas. Ya, selamat siang Pak. Baik. Mungkin kalau Bapak lihat nih, Mas Lukas bukan ya? Iya benar sekali Pak, benar Pak. Oke baik. Kalau boleh tahu tadi habis dari mana Mas Lukas? Tadi saya habis dari kelas Pak. Dari kelas ya. Iya. Kelas apa tadi kalau boleh tahu Mas Lukas? Kebetulan tadi habis kelas ekonomi Pak, pembelajaran ekonomi sama Bu Siti. Bu Siti ya, baik. Kalau kabarnya bagaimana nih Mas Lukas? Wah, sepertinya kalau dilihat dari ekspresi Mas Lukas ini ada sesuatu yang mengganjal ya Mas ya, sepertinya ya Mas. Tidak apa Mas Lukas, coba ceritakan saja di sini, Bapak akan coba bantu ya. Baik Pak, jadi gimana ya, sejujurnya itu saya masih merasa agak gimana ya, lelah sih Pak. Kayak beberapa hari ini tuh saya merasa berat secara emosional. Terus saya juga tidak tahu lagi mau kayak saya tuh mau ke cerita siapa lagi gitu loh Pak. Kayak makanya tuh saya berusaha untuk mencoba untuk datang ke sini dan bertemu sama Bapak untuk menceritakan masalah yang saya hadapi Pak. Baik. Bapak paham terkait kondisi yang Mas Lukas rasakan ya. Baik, sebelum dilanjutkan, apakah Mas Lukas sebelumnya pernah mengikuti konseling ini atau mungkin konseling ini adalah pertama kali bagi Mas Lukas? Sebelumnya belum pernah sih Pak. Ini pertama kali saya mengikuti konseling kayak gini Pak. Baik. Karena ini adalah konseling pertama dari Mas Lukas, maka mungkin izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi terkait dengan konseling yang mungkin kita akan jalani nanti. Nah, jadi di dalam konseling ini Mas Lukas itu bebas untuk menceritakan semua masalah, semua keluh kesah, semua hambatan yang mungkin dialami oleh Mas Lukas gitu loh. Nah, Mas Lukas juga tidak perlu risau kalau misalnya cerita yang diceritakan dari Mas Lukas ini bocor ke orang lain, karena di sini Bapak akan menjalankan asas kerahasiaan dan Bapak akan tetap profesional. Jadi nanti cerita Mas Lukas ini dijamin privat gitu loh. Jadi tidak akan bocor kemana-mana seperti itu. Dan juga di sini juga Bapak berperan sebagai fasilitator saja. Jadi nanti untuk pencarian solusi itu nanti akan Mas Lukas sendiri, dari dalam diri Mas Lukas sendiri seperti itu. Bapak nggak akan memberikan nasihat-nasihat seperti itu. Apakah paham Mas Lukas? Ya, bisa dipahami Pak. Terima kasih ya Pak. Kayak saya tuh jadi merasa lebih aman dan lega sekarang untuk bercerita. Baik, apakah Mas Lukas sudah siap nih untuk menceritakan masalahnya? Ya Pak, saya sudah siap Pak. Baik. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan ya Mas ya konselingnya. Baik, mungkin bisa dijelaskan nih Mas secara lebih detail terkait masalah yang dialami oleh Mas Lukas ini seperti apa? Bisa Pak. Jadi sebenarnya itu sejak beberapa bulan terakhir ini saya tuh merasa kosong Pak, dan tidak tahu apa arah hidup saya Pak. Baik. Lalu hal ini tuh dimulai ketika orang tua saya itu memutuskan untuk berpisah, sehingga itu membuat saya itu seperti kehilangan pijakan gitu loh Pak. Oke, ketika Mas Lukas ini mengatakan kehilangan pijakan ini, bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul dalam diri Mas Lukas? Bisa Pak. Jadi tuh perasaan itu tuh mulai muncul tidak lama setelah ayah saya tuh pindah dari rumah Pak. Terus hubungan kami tuh memang sudah renggang sebelumnya, tapi ketika benar-benar tidak ada lagi kehadiran beliau di rumah, saya itu merasa sepi banget gitu loh Pak, dan tidak kayak saya merasa tuh saya tidak penting gitu loh Pak. Lalu saya itu mencoba tetap beraktivitas seperti biasanya, tapi semuanya itu terasa hampa. Baik. Mas Lukas tadi sempat menyebut merasa tidak penting. Apakah itu berarti Mas Lukas ini merasa tidak diperhatikan seperti itu? Iya sih Pak. Saya tuh merasa seperti terlupakan Pak. Di rumah ibu saya tuh bekerja dari pagi sampai malam. Terus kami tuh jarang berbicara, dan jika bicara pun sering hanya tentang hal-hal praktis gitu loh Pak. Seperti tentang sekolah, terus tentang tagihan, terus tidak ada ruang untuk perasaan saya gitu loh Pak. Baik. Bapak paham terkait perasaan yang dialami Mas Lukas ya. Berarti di rumah Mas Lukas ini merasa sendiri gitu ya, walaupun secara fisik ada orang lain nih, ada misalnya ibu atau mungkin warga lain di dalam rumah tersebut seperti itu. Benar sekali Pak. Saya tuh kalau di rumah itu merasa sendirian, bahkan di tengah orang lain. Terus kayak ketika saya bersama teman-teman di sekolah nih Pak, saya tuh tidak bisa benar-benar terlibat. Saya merasa mereka tuh semua punya kayak mereka tuh
punya kehidupan yang stabil gitu loh Pak. Sedangkan saya tuh tidak, kayak ada perbedaan gitu loh Pak. Baik. Sebelumnya apakah pernah Mas Lukas ini mengungkapkan masalah ini ke ibunya Mas Lukas? Dulu tuh bentar, tak ingat-ingat lagi Pak. Oh ya, nggak apa-apa, tenang aja Mas, saya akan tunggu. Udah ingat. Baik. Dulu tuh saya tuh pernah Pak kayak mencoba, tapi pada saat itu tuh kan ibu tuh pulang dari kerja, terus kan aku ngelihatnya tuh kayak lelah banget kan Pak. Nah terus aku tuh kayak ngerasa takut kalau mau bicara sama ibu. Takutnya tuh kalau nanti malah menambah beban pikiran ibu gitu loh Pak. Terus akhirnya tuh saya memilih diam dan tidak jadi ngomong Pak. Baik. Selanjutnya apa nih yang terjadi ketika Mas Lukas ini memilih untuk diam dan tidak jadi mengungkapkan masalah ini ke ibunya Mas Lukas? Saya itu malah jadi merasa bersalah sih Pak. Bersalah ya. Bersalah ini maksudnya bagaimana ya Mas Lukas ya? Saya merasa bersalah, tapi di satu sisi saya tuh juga marah Pak. Bersalah karena tidak bisa membantu ibu, tapi juga marah karena saya itu tidak bisa merasa didengar. Terus perasaan itu bertabrakan sama diri saya Pak, dan membuat saya itu bingung dengan diri saya sendiri. Baik. Selanjutnya dari masalah yang sudah kita bahas tadi, apa yang Mas Lukas inginkan atau harapkan dari konseling kita ini? Kalau dari konseling ini tuh saya berharap melalui konseling itu saya bisa lebih memahami perasaan saya sendiri Pak. Terus karena tuh selama ini saya kan bahkan tidak tahu bagaimana caranya untuk menggambarkan apa yang saya rasakan. Nah saya tuh ingin bisa mengenali siapa diri saya sebenarnya dan kenapa saya merasa kosong. Terus tuh saya itu ingin tahu apakah saya masih bisa memiliki arah hidup meskipun keluarga saya tuh sudah tidak seperti dulu Pak. Baik. Jadi Mas Lukas ini berharap bisa memahami perasaan diri, menemukan identitas dan arah hidup kembali gitu ya? Iya Pak, benar sekali Pak. Terus saya tuh juga merasa saat ini tuh seperti berjalan tanpa ada tujuannya gitu loh Pak. Saya ingin kembali merasa hidup dan memiliki sesuatu yang berarti untuk dijalani. Oke, baik. Mungkin mari kita coba berdalam lagi ya Mas Lukas terkait masalah yang dialami Mas Lukas. Tadi Mas Lukas sempat menyinggung bahwa Mas Lukas ini merasa bersalah dan marah ketika tidak mengungkapkan masalahnya dari Mas Lukas ini ke ibunya. Nah, pada saat kondisi itu bagaimana Mas Lukas itu melihat diri Mas Lukas ini itu seperti apa? Melihat diri saya Pak. Sebentar Pak. Coba saya pikirin dulu ya Pak. Baik, silakan. Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan Mas Lukas? Oke, terus terang aja ya Pak. Saya itu merasa seperti seseorang yang lemah dan egois Pak. Saya merasa tidak cukup kuat untuk membantu ibu saya. Dan di sisi lain, saya juga merasa egois karena saya itu mengharapkan perhatian di saat beliau itu sedang mengalami kesulitan. Nah, kadang saya bertanya-tanya, apakah saya ini memang anak yang baik atau tidak? Oke, baik. Sebelum mempertanyakan anak yang baik atau tidak, dari Mas Lukas ini ada tidak sih standar tertentu tentang anak yang baik itu seperti apa? Kalau standar tertentu tentang anak yang baik itu menurut saya itu anak yang baik itu yang bisa membantu orang tuanya merasa bahagia Pak. Terus bisa memahami kesulitan mereka dan tidak menambah beban mereka Pak. Terus ya saya itu saat ini masih merasa belum bisa jadi anak yang seperti itu gitu loh Pak. Berarti Mas Lukas masih merasa belum bisa memenuhi standar-standar tadi seperti itu ya? Baik, apakah nih dalam hidup Mas Lukas ini sebelumnya pernah merasa seperti Mas Lukas ini merupakan anak yang baik itu pernah nggak di kehidupan sebelumnya? Mungkin nggak di sekarang ya? Mungkin di waktu kecil, waktu SMP, SMA, atau mungkin pas SD gitu? Oh boleh. Mungkin kalau dulu itu waktu SD, kalau SD aja Pak. Mungkin kalau waktu SD nih Pak, saya itu kan sering bantu ayah di bengkel dan beliau tuh pernah bilang ke saya Pak, kalau saya itu merupakan anak yang rajin dan cepat belajar. Terus pada saat itu tuh saya merasa dihargai sama beliau, sama ayah saya. Tapi setelah ayah saya pergi, saya merasa kayak kehilangan sebagian diri saya gitu loh Pak.
Oke, baik. Berarti jadi pengalaman bersama ayah itu malah memberikan makna tersendiri ya bagi Mas Lukas seperti itu ya? Iya Pak, di masa itu kayak di mana itu saya merasa berarti banget gitu loh Pak. Sejak perpisahan itu saya merasa seperti tak punya tempat untuk menjadi apa ya? Ya bisa dibilang itu kayak kata berarti itu udah hilang gitu loh Pak di dalam diri saya. Sudah pudar seperti itu Iya, Oke, gitu. baik. Selanjutnya apakah kebermaknaan hidup dari Mas Lukas itu menjadi pudar setelah kehilangan sosok ayah tadi? Benar-benar pudar atau memang bagaimana? Bisa dibilang begitu sih Pak. Kayak saya tuh merasa hidup saya tuh datar, terus saya merasa kosong dan saya tuh tidak punya tujuan mau kemana gitu loh Pak. Terus saya tuh pernah tuh mencoba untuk berjalan, tetapi saya seperti orang yang tidak tahu arahnya tuh mau kemana. Saya kayak kebingungan gitu loh Pak mau kemana di bawahnya. Oke, baik. Terus jika Mas Lukas renungkan nih lebih dalam lagi, adakah hal-hal yang saat ini mungkin memberikan sedikit makna atau ketertarikan dalam kehidupan Mas Lukas? Sebenarnya saya masih kayak gimana ya? Kadang tuh menggambar Pak, tapi tidak sesering dulu. Kadang tuh saya menggambar hanya untuk mengisi waktu luang. Tapi dalam momen tertentu saya tuh bisa merasa seperti sedang mengekspresikan diri gitu Pak melalui gambar tersebut. Berarti lewat kegiatan menggambar seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Apakah mungkin menggambar itu menjadi salah satu cara Mas Lukas untuk tetap merasa hidup? Bisa dibilang ya mungkin bisa Pak, kayak mungkin tuh benar gitu loh Pak. Saya kayak saat menggambar saya tuh merasa lebih jujur terhadap diri saya sendiri Pak. Tapi saya juga sering merasa ragu, kayak takut kalau gambar saya itu tuh tidak layak gitu loh Pak. Baik. Ketakutan bahwa gambar Mas Lukas ini tidak layak. Apakah itu suara dari orang lain, suara atau malah itu suara dari dalam diri Mas Lukas itu kira-kira? Itu kalau yang saya rasain tuh lebih ke dalam diri saya sendiri Pak. Seperti ada bagian dari diri saya itu yang terus kayak berkata bahwa saya itu tidak cukup baik untuk dihargai. Oke, baik. Mungkin kapan Mas Lukas bisa menyadari suara-suara tersebut? Mungkin selama yang saya rasakan itu saya tuh mulai merasa pas ditinggalkan Pak. Nah sejak itu saya merasa tidak cukup penting untuk didengar atau dilihat. Baik. Kalau begitu Mas Lukas izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan reflektif ya. Bagaimana jika pengalaman hidup Mas Lukas selama ini tuh yang penuh luka dan pertanyaan terus kehambaan tadi itu bukan berarti itu menunjukkan lemah, tapi itu malah menandakan bahwa Mas Lukas itu sedang berkembang atau menjadi pribadi yang lebih sadar. Itu seperti apa menurut Mas Lukas? Saya itu tidak pernah melihatnya seperti itu sebelumnya Pak. Tapi kalau saya pikir lagi bisa jadi benar sih Pak, karena semua ini tuh membuat saya lebih sering berpikir tentang siapa saya, terus apa yang saya inginkan dan mengapa saya merasa kosong. Nah itu tuh kayak proses yang selama ini itu tidak pernah saya lakukan sih Pak. Dan mungkin justru dari kehambaan itu mungkin muncul ruang untuk membangun makna yang mungkin lebih otentik atau lebih asli seperti itu Mas Lukas. Mungkin ya Pak, yang dikatakan Bapak itu benar. Kayak saya mulai menyadari bahwa rasa hampa yang saya alami itu mungkin bukan karena saya tidak punya makna ya Pak, tapi karena saya itu belum benar-benar menciptakannya sendiri. Nah selama ini saya itu menjalani hidup tuh berdasarkan ekspektasi orang lain gitu loh Pak. Kayak mendengarkan orang lain, terus kayak berpikiran kalau perkataan orang lain tuh selalu benar gitu loh Pak. Gitu. Baik. Oke, baik. Mungkin apa yang terbayang dari Mas Lukas nih bila bisa menciptakan makna-makna tersebut dalam hidup? Kalau yang saya bayangkan tuh saya ngerasa seperti diberi ruang bernafas Pak. Saya tidak haus kayak itu saya tidak harus jadi korban keadaan gitu loh Pak. Terus saya bisa punya arah sendiri. Habis itu tuh saya bisa membuat diri saya tuh seperti ada harapannya gitu loh Pak. Baik Mas Lukas, tadi kita sudah membahas begitu panjang, begitu banyak dan juga mendalam ya terkait dari masalah Mas Lukas ini. Sekarang saya ingin mungkin mengajak Mas Lukas itu melakukan sebuah pengalaman yang mungkin simbolik Mas Lukas. Apakah Mas Lukas bersedia? Bersedia Pak, bersedia. Baik,
Saya ingin sekarang Mas Lukas tidak perlu menutup mata ya, membayangkan satu ruangan kosong. Nah, di tengah ruangan itu ada kanvas yang besar dan juga ada kuas. Mas Lukas itu berada di dalam ruangan tersebut dan Mas Lukas itu harus melukiskan apapun bebas tanpa harus dinilai, tanpa tuntutan, tanpa harus merasa tidak layak atau tanpa harus memikirkan macam-macam. Nah, mungkin apa yang mungkin Mas Lukas pikirkan pertama kali kalau misalnya mau melukiskan di kanvas tersebut, apa yang akan Mas Lukas lukis? Oke, sebentar ya Pak. Saya Baik. pikirkan sebentar. Baik, silahkan Mas Lukas. Oke, sudah Pak, sudah nemu. Baik, sudah. Mungkin bisa diceritakan Mas iya. Lukas. Baik Pak. Setelah tadi Pak bercerita terkait Canva, saya membayangkan. Mas. Kanvas ya, kanvas. Canva itu. Ya, Lanjut, maaf. Baik, lanjut. Saya itu membayangkan ada sebuah pohon kecil Pak yang tumbuh di tengah tanah yang retak. Nah, terus pohonnya itu kalau yang saya bayangkan itu tidak lurus, terus agak miring, tapi tetap bisa bertumbuh Pak. Di sekelilingnya itu tidak banyak warna, hanya tanah kering, tapi pohon itu tetap ada Pak. Oke, baik. Apa yang menurut Mas Lukas sedang coba diungkapkan oleh pohon itu? Saya pikir pohon itu menggambarkan diri saya Pak. Kayak saya tuh merasa rapuh, terus tempat saya berpijak juga tidak stabil. Habis itu, tapi walaupun tidak stabil, saya tuh masih bisa bertahan Pak. Pohon itu mungkin tidak terlihat indah, tapi tetap tumbuh. Itu pun seperti harapan kecil saya yang saya miliki sekarang Pak. Oke, baik. Jika pohon itu bisa berbicara nih kepada Mas Lukas, mungkin apa yang mungkin akan diungkapkan atau apa yang ingin dikatakan pohon tersebut kepada Mas Lukas? Pohon tersebut. Nah, mungkin dia bakal berkata seperti ini Pak. Aku itu tidak tumbuh di tempat terbaik, tapi aku tetap memilih untuk hidup. Baik. Mungkin apa yang muncul di dalam diri Mas Lukas ketika mendengar kalimat itu? Apa respon dari Mas Lukas nih? Yang saya rasakan ya Pak, saya itu merasa lebih dekat dengan diri saya sendiri. Terus saya tidak lagi tidak melihat diri saya itu dari orang lain Pak. Kayak orang lain yang gagal gitu. Saya tuh juga mulai bisa menerima bahwa saya itu tidak sempurna, tapi tetap saya tuh bisa memilih untuk melanjutkan hidup dengan cara saya sendiri Pak. Baik. Dari pemahaman ini, apa makna baru yang mungkin muncul tentang pengalaman Mas Lukas di selama ini? Mungkin bisa dibilang itu bukan pengalaman kayak itu yang salah gitu loh, bukan pengalaman itu yang salah, tapi cara saya melihatnya. Selama ini saya merasa dihancurkan oleh keadaan Pak, tapi sekarang saya mulai melihat bahwa saya itu bisa membentuk arti sendiri dari semua yang saya alami Pak. Oke, baik. Mungkin makna yang bagus ya Mas Lukas. Selanjutnya, bagaimana perubahan ini tuh memengaruhi pandangan Mas Lukas terhadap diri Mas Lukas sendiri? Saya merasa asing Pak dengan diri saya sendiri. Saya merasa saya itu mulai bisa berdialog dengan bagian-bagian dari diri saya sendiri Pak. Kayak selama ini tuh saya yang saya hindari gitu loh Pak. Terus dari situ tuh memberikan rasa utuh meskipun masih belum selesai. Baik. Jika Mas Lukas ini menyimpulkan, apa bentuk kesadaran diri yang muncul dari proses ini? Saya sadar bahwa saya itu mempunyai pilihan dan saya itu tidak harus mengulang pola lama gitu loh Pak. Baik. Saya cukup salut dengan kesadaran dan kemajuan yang ditunjukkan oleh Mas Lukas selama konseling ini. Kesadaran ini tuh akan membantu kita untuk mencapai harapan konseling dari Mas Lukas. Terima kasih ya Pak atas pujian dan dukungannya. Kayak saya tuh menjadi termotivasi untuk bangkit dan maju Pak. Baik. Baik Mas Lukas, setelah semua proses yang kita lalui bersama, bagaimana Mas Lukas ini menyimpulkan pengalaman konseling yang muncul dalam diri Mas Lukas nih? Oke, menyimpulkannya Pak. Kalau disimpulkan, saya itu merasa bahwa perjalanan ini tuh telah membuka ruang dalam diri saya Pak, yang selama ini tuh sebelumnya itu tertutup. Lalu awalnya itu kan tadi saya datang ke ruang konseling ini tuh merasa
kosong dan tidak tahu arahnya itu mau kemana kan Pak. Nah tetapi setelah melakukan konseling dengan Bapak, saya itu bisa memahami dan bisa menemukan makna baru dalam hidup saya Pak. Kayak yang tadi Bapak bilang disuruh menggambar. Nah melalui penggambaran tersebut tuh kan saya memikirkan bahwa saya akan menggambar pohon tapi itu di tanah yang rusak Pak. Nah pohon tersebut tuh seperti secerah harapan hidup saya Pak, di mana di tengah kondisi hidup yang berantakan atau pecah itu tuh kayak gimana ya, ya hidup saya itu seperti pohon tersebut gitu loh Pak, seperti apa yang saya gambarkan. Oke, baik-baik. Puji Tuhan kalau Mas Lukas ini bisa menemukan makna-makna baru dalam hidup ya. Sekarang apakah dari Mas Lukas ini muncul komitmen-komitmen yang mungkin bisa digunakan untuk kedepannya, ada nggak? Atau muncul nggak komitmen-komitmen baru gitu setelah menemukan makna baru? Oke, kalau komitmen, oke. Bentar ya Pak, beri saya waktu sebentar buat mikir sebentar. Baik, silahkan Mas Lukas. Oke, udah Pak. Baik, ketemu. mungkin bisa diceritakan Mas Lukas komitmennya seperti apa? Siap. Jadi kalau komitmen dari yang saya pikirkan itu, saya tuh akan mulai membuat catatan harian Pak tentang perasaan saya dan apa yang saya alami selama ini setiap hari gitu Pak. Tapi di dalam catatan itu tuh minimal ada 3 kalimat Pak. Selain itu tuh saya akan kembali menggambar, tetapi bukan untuk dinilai, melainkan sebagai sarana saya untuk mengekspresikan diri saya Pak. Oke, komitmen yang bagus ya Mas Lukas ya. Kira-kira kapan nih Mas Lukas bisa menerapkan komitmen-komitmen tersebut dalam hidup Mas Lukas? Mungkin setelah selesai konseling ini bisa saya lakukan Pak. Kalau misal setelah sesi konseling ini saya sibuk atau ada kegiatan, mungkin bisa saya lakukan besok Pak. Baik, tidak apa-apa Mas. Komitmen tersebut memang bisa diterapkan kapan saja dan itu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi dari Mas Lukas. Akan tetapi lebih baik dan lebih bagus itu apabila segera untuk diterapkan gitu Mas Lukas. Oke, baik Pak. Mungkin ya akan segera saya terapkan lah komitmen yang sudah tadi saya buat Pak. Baik. Selanjutnya mungkin apa nih manfaat dari kegiatan atau komitmen yang mungkin ada tadi itu untuk kehidupan Mas Lukas? Kira-kira Mas Lukas terbayang nggak manfaatnya itu apa gitu loh? Kalau manfaat saya rasa itu akan gimana ya, membantu saya untuk tetap terhubung dengan diri saya sendiri Pak. Contohnya kayak menulis dan menggambar, itu kan bisa menjadi pengingat saya bahwa saya itu masih bisa bertumbuh dan mengekspresikan diri di tengah kondisi keluarga saya yang tidak baik-baik saja Pak. Oke, baik. Oke, jika suatu saat Mas Lukas nih merasa proses ini melambat atau terasa berat itu atau mungkin merasa terhambat, maka bagaimana cara Mas Lukas untuk menanggapi dan menanggulangi hal itu? Mungkin saya akan mencoba untuk membaca ulang catatan saya Pak, catatan yang sudah saya tulis, dan melihat kembali gambar-gambar saya Pak, gambar yang udah saya gambar gitu Pak. Lalu kalau itu tidak cukup, saya akan kembali mencari bantuan, termasuk jika perlu kembali ke ruang konseling ini Pak, dan saya akan mencoba untuk menghubungi Bapak lagi. Boleh itu Mas Lukas, itu langkah yang boleh banget itu. Apabila nanti memang komitmen dari Mas Lukas itu terasa terhambat atau mungkin terasa sangat berat, itu Mas Lukas bisa kembali ke ruangan konseling ini dengan bisa menghubungi Bapak atau mungkin guru-guru yang lain gitu loh. Nah di BK ini akan sangat-sangat terbuka bagi Mas Lukas gitu. Oke, baik Pak, saya jadi merasa aman dan nyaman sekarang Pak. Baik, mungkin sebelum konseling ini kita tutup, apakah dari Mas Lukas ini ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada sih Pak, sudah cukup. Baik, baik Mas Lukas, proses ini akan tetap menjadi bagian dari perjalanan Mas Lukas. Sesi ini kita berakhir di sini ya Mas Lukas, tapi kesadaran dari Mas Lukas ini akan terus hidup dalam langkah-langkah ke depan dari Mas Lukas. Seperti itu Mas Lukas, apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Sebelumnya terima kasih ya Pak atas bantuannya, saya tuh jadi lebih merasa baik sekarang. Oke, baik, sama-sama Mas Lukas. Baik Pak, kalau begitu saya izin pamit pulang terlebih dahulu ya Pak. Oh ya, baik Mas Lukas, hati-hati di jalan ya Mas. Oke, baik Pak. Saya pamit dulu ya Pak.